Hai, assalamualaikum. Kali ini saya mau nge-reading tema. Kalau sebelumnya itu kenapa sih mantan kamu tuh nggak mau ngeliat kamu maju? Kalau sekarang lebih ke cara-cara apa yang dia pakai gitu untuk menghalangi kemajuan kamu. Oke, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di follow, like, share, subscribe. Kalau kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir, bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul, bisa tulis kolom komentar. Yang mau terapi, private reading, terapi untuk sakit hati, dendam, marah, emosi, kecewa, transgender, biseksual, homo, lesbi, autis, bipolar, insomnia, ada pelakor, ada pebinor, diblokir karena black magic itu juga bisa. Yang mau beli order garam, yang pink halus 35, putih halus 30, putih kasar 25, itu bisa untuk tenang, no drama-drama, rajin ibadah, melancarkan pintu-pintu rezeki dan membuka aura ya. Terus udah gitu yang mau berdonasi untuk Jumat Berkah, janda, anak yatim silahkan. Terus yang mau berdonasi untuk kucing liar ya, mau beli makanan gitu nggak sempet gitu ya, sibuk kerja, ngasih makanan kucing liar silahkan ya. Terus saya juga jualan makanan kucing, ini contohnya nggak promosi juga, tapi memang mencoba untuk jualan usaha makanan kucing. Banyak merek, tapi kita masih main yang di biasa-biasa aja ya. Tapi biasa juga bukan berarti nggak bagus ya, mungkin masih yang terjangkau ya. Ini bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Yang mau belajar tarot dan Lenormand boleh ya, kalian bisa belajar langsung dari saya atau belajar ke link ID. Di sini ada produk digital belajar tarot dan Lenormand ya gitu. Terus udah gitu apalagi ya, mau tanya-tanya mengenai kodam gitu ya, cek aura gitu kan, konsultasi mengenai dunia spiritual, silahkan monggo DM saya aja ya. Kita mulai ya guys ya. Udah berdoanya, tunggu dulu, aku tuh pengen makan, lapar ya. Ini sisa tadi pagi, enggak pagi, siang, nggak apa-apa ya, makan dulu ya kita ya. Enak banget, murah tapi enak ya. Kalian hati-hati aja, ini mau tahun baru, mau Natal, banyak musibah, apalagi udah masuk musim hujan ya. Padahal pada saat musim panas juga dia tetap hujan. Berhati-hati aja, takut banjir, angin. Banyak berdoa, jangan lupa minum vitamin ya. Minum dulu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Enaknya. Oke, kita mulai ya guys ya. Usaha-usaha apa aja yang dilakukan mantanmu untuk menghalangi kemajuanmu ya. Oke. Oh, sepertinya ini agak disensor karena ini agak-agak membahayakan gambarnya ya. Oke. Aku ngelihat kita pakai itu dulu deh ya, lain kartu dulu ya. Jadi enggak satu-satu deck itu. Kita pakai langsung aja deck ini. Nanti kalau tambahan baru seperti biasa ya, biar bacanya tuh enak, nggak ngocok lagi, nggak shuffle lagi gitu ya. Yang mau private reading silahkan. Minta doanya, saya masih terus digangguin ya. Semoga sadar mantan. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan mantan untuk menghalangi kemajuan. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan mantan untuk menghalangi kemajuannya. Seven of Pentacles.
Aku nggak baca terbalik ya. Oke, lebih enaknya sih gini kayaknya, biar kelihatan semuanya ya. Karena kalau kayak tadi soalnya ada botol minum ya, kayak itu apa gede banget gitu kan, ada yang bilang ya kuat minum bagus gitu ya, kalau perlu toren mungkin ya. Oke. Ini usaha-usaha apa aja sih yang dilakukan mantanmu untuk menghalangi kemajuanmu ya. Mantan kamu nih kayaknya orang yang pantang menyerah ya. Dia akan terus cari strategi, cari cara bertubi-tubi, yang intinya dia mau menghalangi kemajuanmu. Karena dia sepertinya belum move on dan pingin memanfaatkan kamu lagi gitu ya. Jadi dia cari caranya seperti apa. Aku sih ngeliat kayaknya dari faktor ekonomi ya. Dari faktor ekonomi kamu dihajar, dibuat berat jalannya, nggak maju-maju. Caranya ya satu, kamu banyak digosipin, difitnah gitu ya, teman-teman kamu satu persatu pergi gitu. Banyak banget cobaan untuk ke jenjang yang lebih serius dengan lawan jenis atau ke usaha dibuat bentrok aja ya. Memang orang ini agak kekanak-kanakan sih yang aku lihat, dibuat banyak banget yang ngerecokin hidup kamu, dibuat ragu, dibuat kamu ngambil keputusan tanpa kamu pikirin, dibuat lingkungan kamu toksik. Tapi kamu tetap aja baik, harus kuat prinsip, tetap baik, tetap tulus, insya Allah rezeki ada aja. Jangan lupa berdoa, tetap aja kerjain apa yang jadi pekerjaan kamu sekarang walaupun berat jalannya. Jadi usaha-usaha apa yang dilakukan oleh mantanmu untuk menghalangi kemajuanmu, dia lebih ke faktor ekonomi ya, dengan menghalalkan segala cara. Ada yang pakai black magic, sorry to say, dia kerjasama kayaknya sama orang lain, ahli supranatural. Dan dia nggak berhenti kayaknya ya, dia obses sama kamu. Dia juga menghembuskan fitnah-fitnah, gosip-gosip, membuka aib-aib. Pokoknya hubungan dengan siapapun kamu akan rusak ya. Tapi kamu serahin aja semua sama Allah ya. Dia adalah manusia yang digunakan oleh Allah sebagai alat agar spiritual kamu terbangkit. Kalau nggak karena dia, kamu nggak bisa jadi healer, jadi penyembuh gitu. Tapi nanti dia akan dapat keadilan kalau ya kamu udah sembuh gitu. Makanya semakin cepat kamu sembuh, serahin semua, pasrah, ikhlas sama Allah, insya Allah ya. Lebih ke segi keuangan ya gitu, karena dia tahu kamu nih rezekinya bagus. Dan yang paling pertama dihajar itu ya memang keuangan. Ada dari kerjaannya yang dibuat kacau balau, mulai dari apa aja dirusakin, mulai dari dengan mitra kerja, mitra usaha, partner kerja, partner bisnis dirusakin. Terus pakai black magic juga. Terus kalau kamu usahanya online lewat handphone, gadget, dia ngerecokin kamu, pakai black magic juga. Makanya aku bilang kalau kamu kena dikerjain black magic setelah kamu sembuh, kalau dulu kan saya mikirnya yang penting duit gitu ya, tapi akan kayak menguap gitu aja karena nggak dipagerin. Yang tadinya mau jadi klien kamu, mau pakai jasa kamu, sama dia ditutup kayak gitu ya. Jadi biar kamu tuh nggak maju, biar kamu tuh nggak lebih dari dia ya. Itulah jahatnya dia, karena pada dasarnya dia akan menghalalkan segala cara, pakai cara apapun dia halalkan. Untuk apa? Untuk pingin punya hubungan lagi sama kamu, untuk kamu bisa diajak kerjasama agar dia punya kekayaan lagi, tapi kamunya nggak mau ya. Kayak gitu sih yang aku lihat. Dan dia ngeliatnya kayak ke kamu tuh kayak, loh kok nih orang nggak ada putus dari saya, lepas dari saya, cerai dari saya, malah
fine aja gitu, nggak yang meratap ya, karena aku nggak ngerasain beberapa dari kalian, hampir semua ya, kalian punya Allah gitu loh. Dia akan datang menawarkan lagi perasaannya sama kamu. Untuk itu kamu nggak dibuat maju. Biar apa? Biar dia nggak malu ketemu sama kamu. Maunya kamu yang malu ketemu sama dia karena dia udah lebih sukses dari kamu. Padahal cuman kelihatannya aja hidup dia nggak bahagia. Ya, ini jahat banget nih orang. Kamu kalau saran saya jangan balikan lagi, karena dia akan menghalalkan segala cara. Dia ngeliat kamu tuh udah sendiri, udah berkecukupan finansial, dan dia mau balik lagi sama kamu. Jadi gini, dia udah nyanyain kamu saat hidup sama kamu, terus dia sama orang lain, kamu terus digangguin hubungan bisnis, hubungan percintaan gitu ya. Terus kamu udah sembuh, udah healing, semua akan berbalik ke dia, kamu akan berjaya lagi, tapi terus dihalangi. Jadi semakin kamu ikhlas, semakin cepat berbalik. Apalagi ini tahun pembayaran karma. Nah, dia tahu ini tahun pembayaran karma, dia nggak sanggup juga untuk merasakan karmanya balik ke dia, karena dia juga nggak akan sanggup ngejalanin kayak kamu. Dia tahu hidup kamu akan enak, makanya dia mau balik gitu. Tapi dengan cara-cara yang intinya ketika dia kembali sama kamu harus di bawah dia gitu loh ya. Itu yang aku lihat ya. Gitu sih ya. Oke, selanjutnya kita coba lagi ya. Usaha-usaha apa lagi yang mantan kamu lakukan untuk menghalangi kemajuanmu? Usaha-usaha apa lagi yang dilakukan? Usaha-usaha apa lagi? Iya, pakai spiritual, pakai supranatural juga ada, itu magic ya. Jelas di sini terlihat. Iya, karena dia masih punya banyak pilihan. Dalam artian dia masih pingin itu, pingin ini, banyak kemauannya. Tapi hati-hati juga, sebenarnya dengan dia nanti balik ke kamu, dia jaya lagi, dia bisa aja ninggalin kamu, atau dia menyimpan, atau dia tepe-tepe sama perempuan atau laki-laki lain. Ya, hati-hati aja. Orang ini nggak benar-benar berubah untuk balik sama kamu. Dia cuma mau manfaatin kamu balik. Berubah sama kamu tuh makanya kenapa kamu mau diajak kerja sama, ya biar narik lagi rodanya ke atas. Tapi nanti kalau dia udah rodanya ke atas lagi, dia nendang kamu lagi ya. Jadi kamu harus benar-benar hati-hati. Dia belum bisa sepenuhnya move on dari kamu, dan dia mau mulai lagi hidup baru sama kamu, mulai lagi semua dari nol sama kamu. Apapun akan dilakukan, termasuk magic ya, entah menyebarkan isu, gosip, fitnah gitu ya, pakai black magic untuk orang-orang sekitar kamu, tetangga kamu, rekan kerja kamu, pokoknya dibuat hancur gitu. Kamu nggak usah takut, ada Allah. Bahkan dia juga geleng-geleng ya, padahal semua kamu tuh udah dihancurkan, tapi kok kamu masih bisa hidup gitu loh. Dibuat susah keuangannya pastinya, dibuat susah juga hubungannya dengan lawan jenis, kamu dibuat susah move on sama dia, dibuat teringat-ingat terus sama dia, biar energi kamu ketarik terus, biar kamu dapat energi negatif terus gitu ya. Kayak gitu. Intinya adalah usaha-usaha apa aja yang dilakukan oleh mantan suamimu atau mantan istrimu atau mantan pacarmu gitu ya, itu terutama dari segi uang ya. Karena kita dengan gak punya uang kita nggak bisa gerak, tapi buktinya saya sudah dihancurkan semuanya, ada aja yang nolong saya, ada aja yang bantu saya ya. Makanya kenapa ketika ada orang yang nggak punya, nggak mampu gitu ya, minta bantuan untuk diterapi gitu, saya tetap menjalani, karena saya tahu rasanya saat itu tidak punya pekerjaan, tidak punya usaha, karena terus dihancurkan, dikerjain itu, tapi ada aja yang nolong. Itulah keadilan Allah ya. Masih bisa hidup sampai detik ini karena dia juga berpikir, tadinya mungkin mau meniadakan saya gitu ya, kalau udah waktunya mah dari dulu juga udah mati aja gitu kasarnya ya, tapi sampai detik ini masih hidup gitu ya. Itu kan kita yakin sama Allah, karena dia bukan Tuhan. Walaupun sepahit apapun jalan hidup kita masih bisa hidup, masih bisa dikasih rezeki, bahkan kita dijadikan atau ditempatkan di posisi yang derajatnya lebih mulia. Contohnya saya jadi healer, jadi terapis, jadi tarot reader, jadi ahli spiritual gitu ya.
Eh, sebenarnya tanpa kartu juga bisa, cuman kadang energi-energi dari dialah yang menutupi ketajaman dari eh, kelebihan saya gitu. Makanya saya minta doanya ya. Alhamdulillah saya udah dipagerin. Terima kasih banyak untuk yang bantu saya. Oh ya, yang udah berdonasi untuk anak yatim, janda, kucing liar, kartu gitu ya. Terima kasih banyak. Kalau kalian mau berdonasi lagi silahkan minta doanya ya. Kalau kalian mau bantu, misalkan Kak, aku mau deh bantu Kakak untuk magerin lagi, silahkan. Atau mau bantu nyerang dia, silahkan. Terbuka. Ya enggak deh, biarin aja. Kalau untuk kembaliin saya nggak mau, tapi minimal saya sama diri saya dan usaha saya, rumah saya, keluarga saya, saudara besar saya itu bisa terlindungi. Karena selama ini memang diputar-balikan fakta, playing victim. Tapi nggak apa-apa, ada Allah waktu yang akan menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah gitu ya. Dan kita nggak selamanya hidup, itu sih yang aku yakinin. Kalau kita tidak mendapatkan keadilan ini ya, pasti kita akan mendapatkan keadilan di akhir. Mungkin cara ini yang dipakai Allah untuk mengikis dosa-dosa kita. Jadi saat kita pulang itu kondisi kita sudah bersih, atau minimal dosa yang sebanyak gunung itu, setinggi gunung itu adalah sisanya tinggal seperempat pas pada saat kita pulang nanti bertemu dengan Allah sang pencipta kita, kayak gitu ya. Positive thinking aja. Terus udah gitu ya, memang di sini yang aku lihat kestabilan keuangan ya, balik lagi kestabilan keuangan. Karena dengan uang itu kita tidak, karena kalau misalkan rezeki kita dimampu, kita nggak bisa gerak, mau berobat gimana. Tapi jangan berkecil hati kalian, kalau nggak punya uang tetap aja berbuat baik ya, berkata yang baik gitu loh ya. Misalkan menyayangi tanaman, menyayangi hewan gitu loh. Atau enggak kalau dihantam juga, nggak punya hewan, nggak punya tanaman, karena mungkin nggak bisa buat makan mereka ya, doa aja ke Allah ya. Nomor satu Allah, kita balik ke Allah, karena Allah ini yang punya alam semesta gitu, bukan dia gitu loh. Itu yang aku rasain, makanya sampai sekarang aku bisa struggle, aku bisa kuat ya. Itu yang mau private reading, mau terapi untuk sakit hati, dendam, marah, emosi, kecewa, transgender, biseksual, homo, lesbi, autis, bipolar, insomnia, ada pelakor, ada pebinor, aku ada di Ciamis, silahkan ya. Terus untuk private reading, untuk mau order makanan kucing ya, terus mau tanya-tanya spiritual, aura, terus mau kodam gitu, cek bisa dilihatin, tapi nggak sembarangan ya. Kalau saya lihat cek kodam, karena saya harus izin dulu sih apakah bisa dicek atau enggak gitu ya. Terus saya juga mediumship atau medium spiritual ya. Jadi ketika ada yang mungkin orang tua atau kerabat kalian yang sudah meninggal, terus kalian mau ada pesan-pesan nggak sih, ada petuah-petuah nggak sih, itu silahkan aja gitu ya. Segitu aja. Yang mau beli produk digital silahkan ya, yang mau belajar tarot dan lenormand silahkan. Terus apa lagi ya, yang mau order garam juga silahkan ya, masih banyak garamnya, silahkan. Itu aja, kita ketemu lagi di next reading yang berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.